pagi, jumpa kembali dalam renungan harian di Indonesia. Tuhan selalu mendengar setiap seru dan doa kita. Oleh karena itu, berdoalah senantiasa. Mintalah kekuatan dari Tuhan setiap waktu, sehingga kita memperoleh kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau beri. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Di dalam hidup kita banyak hal yang terjadi. Kita mengalami kehidupan yang silih berganti, peristiwa demi peristiwa. Kadang kita mengalami peristiwa yang baik, kadang juga kita mengalami peristiwa yang tidak baik. Inilah kehidupan. Dan kehidupan ini terus akan berjalan. Apapun yang kita alami tidak akan menghentikan dunia ini untuk tidak bergerak. Semua yang kita alami, semua yang terjadi akan terus bergerak maju. Oleh karena itu, kita harus bisa melupakan apa yang di belakang kita dan kita memiliki pengharapan untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Ada satu peristiwa penting yang Yohanes catat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 1-3 demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ini satu peristiwa ketika murid-murid melihat ada orang yang buta sejak lahir. Lalu mereka bertanya, siapakah yang salah? Apakah dosa orang tuanya ataukah dosa dia sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus menjawab, tidak ada yang salah. Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya lewat hidup orang itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus baik, Allah kita maha baik, dan segala yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Lalu kenapa ada orang yang lahir tidak normal? Ada yang buta, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan, ada yang badannya tidak lengkap, seluruh badannya, anggota tubuhnya tidak lengkap. Lalu kalau Tuhan memang memberikan sempurna segala ciptaannya, kenapa di dalam dunia ini juga seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan? Lalu banyak orang bertanya, di manakah Tuhan? Siapakah yang salah? Nah, ini yang luar biasa yang Tuhan Yesus memberikan jawaban, tidak ada yang salah. Dalam setiap peristiwa, dalam kehidupan manusia, ada yang normal dan ada yang tidak normal, tidak ada yang salah. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pemahaman orang Yahudi, setiap anak yang lahir tidak normal itu mereka berpikir karena dosa orang tua, sehingga hukum karma kena kepada anaknya. Lalu kalau di zaman modern ini ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, yaitu karena memang harus terjadi. Sesuatu itu harus terjadi. Lalu ketika peristiwa di dalam kitab Yohanes 9 ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Sejak lahir buta, Tuhan sembuhkan. Akhirnya dia sembuh, bisa melihat normal. Tuhan melakukan mujizatnya.
Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini? Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan mampu melakukan mujizat-Nya. Tuhan mampu melakukan karya-Nya. Itu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita manusia meresponi sesuatu yang baik. Setiap badai persoalan pasti ada pelangi. Apapun yang terjadi dalam peristiwa kita, Tuhan Yesus pasti bekerja. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu melakukan hal-hal yang baik. Orang yang lahir tidak normal pasti punya kelebihan yang tidak kita miliki seperti kita yang lahir normal. Banyak tokoh-tokoh yang hebat menjadi orang yang sukses karena mereka secara fisik tidak normal, tapi mereka punya kelebihan. Inilah buktinya Tuhan berkarya di tengah hidup kita. Dan ketika Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang tidak baik, Dia buat menjadi baik. Dalam pandemi COVID-19 ini juga, peristiwa dunia terjadi. Dan bukan hanya sekarang ini saja dunia mengalami wabah. Sejak dunia ini, seringkali manusia menghadapi tantangan hidup, menghadapi beratnya alam dunia ini. Dan Tuhan selalu memberi kekuatan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita terus merasakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di tengah kehidupan kita, di tengah masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan yang kita sembah mampu menolong kita dan mampu melakukan mujizat-Nya. Karya Tuhan sempurna, mujizat Tuhan yang memulihkan, dan kasih-Nya, anugerah-Nya tetap tinggal di dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu, mari kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami tetap setia dan percaya kepadamu. Kami percaya Engkau mampu memulihkan keadaan kami dari yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya dan menantikan karya-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.